warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afila Dusyadini dengan NIM 2522055. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ADHOS. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang antena. Antena itu pengertiannya itu adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem transmisi atau penerimaan sinyal dengan udara bebas atau ruang hampa. Jadi antena itu mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan ke udara, dan sebaliknya menangkap gelombang elektromagnetik untuk diubah menjadi sinyal listrik. Apa sih fungsi dari fungsi utama dari antena itu adalah mengirim dan menerima sinyal radio kayak gitu kan. Antena itu digunakan berbagai sistem komunikasi seperti radio, televisi, telepon seluler, jaringan wifi, sistem satelit, radar, Bluetooth, dan sistem navigasi kayak GPS. Itu digunakan, itulah yang sering digunakan. Ada antena di dalam situ kayak jaringan wifi kan, tempat wifi itu ada antena 2 sepertinya. Itulah antena dari jaringan wifi gitu. Kayak radio pasti ada kayak dia lurus, ditarik ke atas terus. Itulah yang digoyang-goyangkan untuk mencari sinyal seperti itu. Itulah alat-alat biasanya sistem komunikasi yang digunakan memakai jaringan. Selanjutnya itu jenis-jenis dari antena. Jenis antena itu ada yang pertama, antena omnidireksional, yaitu memancarkan sinyal secara merata ke seluruh arah. Umumnya digunakan pada rutan wifi dan stasiun radio, karena stasiun radio itu kan panjang gitu. Jadi panjang maksudnya besar. Terus yang kedua itu ada antena direction, yaitu antena direction itu memancarkan sinyal ke satu arah tertentu. Contoh itu kayak antena pada parabola atau antena parabola yang kayak di rumah itu kan, itu digoyangkan biar dia memancarkan sinyal kepada satu arah untuk TV kita. Selanjutnya antena parabolik, yaitu memiliki reflektor berbentuk parabola yang memfokuskan gelombang radio. Umumnya digunakan untuk komunikasi satelit dan radar komunikasi satelit. Yang selanjutnya itu ada antena panel, yaitu biasa digunakan pada sistem komunikasi jarak menengah berbentuk datar, memancarkan sinyal ke satu arah juga. Terus ada antena microstrip, yaitu band antena. Itu digunakan untuk perangkat kecil seperti ponsel, sistem GPS, dan drone. Selanjutnya biasanya cara kerja dari GPS ini kayak ketika sinyal listrik diberikan ke antena pemancar, antena akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Sebaliknya, antena penerima itu menangkap gelombang tersebut dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang biasa diproses dapat elektronik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya itu adanya
MHz, GHz itu frekuensi kerjanya. Terus ada polariasi, yaitu ada horizontal vertikalnya, kain antenanya atau penguat sinyal gitu. Ya, baru ada ketinggian dan posisi pemasangannya. Yang kedua itu ada, saya lanjut ke internet satelit. Nah, internet satelit ini adalah sistem komunikasi data yang menyediakan akses internet menggunakan sinyal dari satelit yang mengorbitkan bumi. Teknologi ini sangat berguna di lokasi yang tidak terjangkau kabel optik atau jaringan seluler. Nah, jadi kalau jaringan internet satelit ini kayak kita di hutan, bukan lebihnya di hutan, tapi ada perumahan yang memang sinyalnya itu tidak ada, maka bisa langsung kita memakai internet satelit. Jadi dari satelit langsung memancar ke rumah kita, tapi itu memiliki biaya yang lebih mahal dari internet kita biasa kita pakai. Nah, cara kerja itu, perangkat pengguna biasanya parabola mengirim sinyal ke satelit melalui stasiun bumi. Lalu satelit meneruskan sinyal ke pusat atau server. Data dari internet dikirim kembali melalui jalur yang sama ke pengguna. Nah, dia ada jenis-jenis satelitnya. Yang pertama itu ada LEO. LEO itu ada low earth orbit, itu masih ketinggian 500 atau 200 km. Latensi lebih rendah, kecepatan lebih baik, yaitu contohnya ada Starlink. Starlink seperti yang dibuat oleh pembuat Starlink. Itu yang kedua ada MEO, itu medium earth orbit, itu ketinggian itu 2000 sampai 35.000 km. Itu digunakan untuk GPS atau komunikasi regional. Itu ada geostationary earth orbit, yaitu ketinggiannya 35.000 sampai 76 km. Itu sinyalnya stabil tapi latensinya tinggi. Nah, kelebihan dan kekurangan kita menggunakan itu internet satelit ini dapat digunakan di daerah terpencil seperti pulau-pulau, pegunungan, atau hutan. Nah, tidak bergantung pada infrastruktur kabel, jadi dia langsung gitu. Terus ada cakupan sangat luas, bisa mencakup seluruh wilayah bumi. Kekurangannya itu latensi tinggi, terutama pada satelit geo, biaya instansi dan perangkatnya mahal, kayak membeli Starlink itu cukup mahal gitu. Itu ada terpengaruh oleh cuaca buruk, hujan lebat atau badai. Nah, contoh biasa penyediaan layanannya itu ada Starlink. Yang kedua itu ada HookNet. Yang ketiga itu ada Viasat. Yang keempat ada Telkomsat. Nah, Telkomsat itu punya Indonesia ya. Yang ketiga, jaringan seluler. Jaringan seluler ini biasanya yang kawan-kawan gunakan. Nah, jadi seluler itu adalah sistem komunikasi nirkabel yang mungkin perangkat seperti ponsel untuk terhubung berkomunikasi secara sinyal radio yang dipancarkan oleh BTS, yaitu Best Transceiver Station, itu BTS. Nah,
Terus evaluasi teknologi seluler kan di HP kawan-kawan itu kalau dia misalnya 4G itu lebih cepat, 5G lebih cepat. Jadi itu ada evaluasi dari tersebut. Evolusi maksudnya. Yang pertama itu 1 giga, yaitu analogi hanya bisa untuk telepon aja kalau 1 giga itu. Sedangkan 2 giga itu digital, bisa SMS, bisa telepon. Lanjut ke 3 giga, yaitu 3 giga itu 3G ya, 3G kan. 3G itu memulai bisa internet dengan kecepatan sangat rendah, jadi dia belum HD gitu. Nah, ada 4G itu internet udah cepat, udah mendukung video HD. Sekarang ada kan yang terbaru itu 5G, yaitu kecepatannya sangat tinggi, latensinya sangat rendah, cocok untuk smart city. Itu komponen jaringan seluler. Komponen itu ada biasanya BTS, yang tadi menara pemancar sinyal. Yang kedua MSC, yaitu Mobile Switch Center, itu mengatur hubungan antara pengguna switch. Itu ada SIM card, yaitu identitas pengguna di jaringan, yaitu kayak kartu kawan-kawan. Itu ada core network, yaitu pusat pengatur lalu lintas dan suara. Fungsi dari jaringan internet ini, fungsi dan manfaatnya itu adalah komunikasi bisa melalui suara dan video. Akses internet itu nirkabel gitu. Terus ada transfer data antar perangkat. Jadi kayak misalnya saya mentransfer data ke kawan saya bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Bluetooth gitu. Yang kedua itu mendukung berbagai layanan modern. Seperti di HP saya ada m-banking, e-learning, ojek online. Kayak contoh m-banking itu kayak bank-bank yang ada di Indonesia, BRI, BCA, BSI, itu sudah bisa saya lihat aksesnya di HP saya, seperti berapa isi saldo di bank saya, berapa isi uang yang saya tarik gitu, catatan uang masuk uang keluar gitu, bisa lewat internet, lewat HP saya. Seperti itulah e-learning, seperti adanya buku-buku pustakaan, aplikasi pustakaan di HP. Kalau ojek online seperti Gojek, Maxim, dan banyak lainnya. Dan kita kalau untuk di modern itu ada Shopee kayak gitu, itu mendukung kita dalam pembelanja atau kan, dan dari situ kan kita memiliki banyak fungsi dan manfaatnya itu. Contoh operator seluler di Indonesia itu kayak Axis, Telkomsel, Indosat, Smartfren gitu. Masih banyak lagi macam-macamnya. Apa lagi ya? Bayu, banyak lainnya. Terus kita masuk ke itu ada jaringan AD-host. Itu jaringan AD-host adalah jenis jaringan komputer nirkabel yang dibentuk secara spontan dan langsung antara perangkat tanpa memerlukan infrastruktur, tetapi tetap seperti router dan akses point. Jadi ciri-ciri jaringan AD-host itu tidak memerlukan server pusat. Jadi
Setiap perangkat berperan sebagai pengirim dan penerima, peer to peer gitu. Dinamis dan mudah berubah sesuai kebutuhan. Jadi cara kerja itu kayak perangkat seperti laptop, ponsel, tablet saling terhubung langsung membentuk jalur komunikasi sendiri seperti perangkat biasa meneruskan data ke perangkat lain dalam jaringan. Jadi ini kayak misalnya saya Bluetooth kepada kawan saya untuk mengirim musik gitu, atau saya memberi hotspot kepada kawan saya, itu kan itu kan komunikasi kami berdua gitu. Tidak memerlukan perangkat lain atau perangkat pembantu untuk saya mentransfer apapun kepada kawan saya gitu. Jadi selanjutnya ada jenis-jenis HD host. Pertama ada MANET, itu mobil AD host network, itu digunakan dalam militer atau area berencana. Yang kedua itu ada VANET, itu vehicular ad host network, itu digunakan antara kendaraan atau komunikasi lalu lintas. Ya mungkin yang ini contohnya kayak radio ya, radio, terus kayak CCTV dalam lalu lintas. Yang ketiga itu ada wifi direct atau hotspot pribadi untuk berbagi file langsung tanpa routen. Kan dia ada koneksi elektromagnetik di situ tanpa memerlukan routen gitu. Jadi kelebihannya itu cepat dan mudah dibentuk tanpa konfigurasi rumit. Itu cocok untuk sistem darurat atau kebutuhan sesaat. Itu hemat biaya karena tanpa infrastruktur. Kekurangannya jangkauannya terbatas, keamanannya lebih rentan, sulit mengelola jika jumlah perangkat terlalu banyak, kayak hotspot. Jika itu udah sampai, kalau di HP kan 10 gitu, jika sampai 10 perangkat maka jaringannya itu akan mulai lelet. Nah, jangkauannya terbatas tuh gini, misalnya saya di rumah mau bluetooth ke kawan saya, tapi kawan saya lagi lapangan nih gitu, itu koneksinya cukup jauh dan tidak bisa. Jadi kalau bisa itu sama-sama di rumah gitu. Jadi dia harus memiliki koneksi yang cukup dekat, jadi nggak bisa koneksi yang jauh gitu. Contoh kasus penggunaannya itu berbagi file antara laptop tanpa internet, yaitu komunikasi antara tim SAR saat tidak ada sinyal. Jadi mempermudah orang itu dalam berkomunikasi. Terus multiplayer game lokal LAN party di HP atau laptop. Ya. LAN party di HP atau laptop. Iya. Terus dari setiap teknologi yang kami miliki peran penting dalam kehidupan digital saat ini, seperti antena itu penghubung utama antara perangkat dengan gelombang radio
Yang kedua itu internet satelit solusi konektif global terutama di daerah terpencil. Ketiga, jaringan seluler itu tulang punggung komunikasi modern. Keempat, ada jaringan ADHOS, yaitu alternatif fleksibel saat infrastruktur tidak tersedia. Jadi keempat-empat itu memiliki kebutuhannya masing-masing kan. Seperti antena itu kan perangkat utama untuk perangkat gelombang radio gitu. Antena ini gelombang yang tidak memerlukan kabel, tapi dia menyerap elektromagnetik. Yaitu internet satelit ini misalnya kawan-kawan kan kayak ke gunung, ke hutan atau kemana, dan atau memang ada kadang orang itu memang tinggalnya di daerah terpencil seperti di hutan gitu, kayak ada juga orang yang memiliki kesukaan untuk membangun rumah di daerah agak terpencil, dikarenakan mungkin orang itu menyukai kenyamanan yang tidak tenang, tidak ribut kayak itu. Karena kalau di kota kan banyaknya polusi atau banyaknya Honda atau kendaraan gitu. Itu bisa menggunakan internet satelit, tetapi ya di bagian situ kawan-kawan akan membayar lebih mahal dari biasanya kawan-kawan memakai pemakaian internet jaringan seluler. Karena itu kawan-kawan akan membeli Starlink namanya, itu dengan harga yang cukup mahal, tetapi di tempat jaringan yang memang tidak sedikit pun mempunyai internet, kawan-kawan akan mempunyai internet karena akan terbantu oleh internet satelit tersebut. Karena di internet tersebut akan langsung memancar dari atas ke Starlink kawan-kawan gitu. Jaringan seluler ini pasti kawan-kawan sudah sering dengar, itu internet yang sering kita gunakan seperti Telkomsel, itu jaringan internet. Tapi jaringan seluler ini tidak bisa di daerah terpencil, dikarenakan di infrastruktur dari jaringan seluler itu dia tuh kan dari satelit dihubungkan ke server, baru nanti dia masuk ke jaringan kita gitu. Maka dari itu kita harus dekat oleh BTS tadi, tower dari jaringan seluler tersebut gitu, agar kita tuh selalu mendapat pancaran internet di dekat wilayah kita. Jadi setiap wilayah itu mungkin memiliki BTS, karena BTS itu tidak bisa mencakup seluruh bumi ini, tidak bisa mencakup seluruhnya. Kalau satelit bisa dari manapun dipancarkan, bisa. Itulah kelebihan dan kelemahan dari kedua internet satelit dan jaringan seluler. Dan kalau jaringan seluler ini udah sering dikembangkan gitu. Kalau misalnya kayak wifi gitu, wifi kita tuh kan digunakan pakai jaringan seluler gitu, dihubungkan kepada HP kita masing-masing. Itu kan memiliki antena. Di situ pun dari gelombang elektromagnetik kita menghasilkan
menghasilkan jaringan seluler tersebut. Nah, dan dari jaringan seluler tersebut menghasilkan energi listrik, yaitu HP kita kan jadinya bisa jalan apa gitu. Nah, gitu. Sedangkan jaringan ADHOS ini kayak misalnya tidak ada alternatif lain, misalnya kayak tidak adanya pemakaian router, tidak kita pakai switch, kita nggak pakai modem gitu ya, tidak ada bantuannya lain. Jadi dia cuman misalnya saya mentransfer file ke laptop saya menggunakan bluetooth gitu. Nah itu bisa, atau saya menghidupkan hotspot dari laptop saya untuk saya hotspotkan kepada teman-teman saya gitu. Tetapi jika saya mau hotspotkan kepada teman-teman saya di laptop, itu dia akan memiliki jangkauannya yang rendah. Jadi kita tuh tidak bisa jauh dari laptop saya gitu. Karena kalau misalnya kawan saya menjauh dari laptop saya, maka sinyalnya akan mulai rendah gitu, udah mulai tidak tidak lancar lagi. Jadi dia akan mulai tidak selancar saat kawan saya di dekat saya gitu, karena dia memiliki jangkauannya terbatas kan, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti itu. Terus misalnya saya bluetooth ke laptop saya, tetapi saya jauh dari laptop saya, maka nanti bisa jadi jaringan yang terhubung tersebut tiba-tiba akan terputus dari proses file yang pengiriman filenya itu, bisa jadi akan terputus karena HP saya terlalu jauh dari dari laptop saya. Nah itu bisa jadi terjadi karena ya terlalu jauhnya HP saya dari laptop saya, seperti itu. Jadi jaringan ADHOS ini tidak memerlukan bantuan apapun, dia cukup dari pengguna dan pengirim dan penerima. Kan dari dua itu kan bluetooth sama apa tuh kan, saya mengirim ke laptop saya penerimanya gitu, saya pengirim, laptop saya penerimanya. Kalau hotspot saya pengirim, teman-teman saya penerimanya gitu. Cuman adanya dua belah pihak, pengirim dan penerima. Jadi dari semua penjelasan itu, maka dapat kita simpulkan setiap teknologi kabel itu memiliki perannya masing-masing, tergantung kebutuhannya. Mungkin kawan-kawan misalnya lagi di daerah terpencil, kawan-kawan pakai internet satelit. Mungkin kawan-kawan lagi mau menghidupkan radio atau apanya, di situ ada memiliki perangkat antena. Nah, mungkin kawan-kawan sekarang lagi di Malaysia nih atau daerah kotanya, kawan-kawan bisa menggunakan jaringan seluler gitu. Jadi itu tergantung kebutuhan masing-masing. Ada kalanya kawan-kawan menggunakan jaringan ADHOS, ada kalanya kawan-kawan menggunakan jaringan seluler, ada kalanya mungkin kawan-kawan
Tapi kalau untuk internet satelit ini mungkin kawan-kawan menggunakannya pada saat kawan-kawan memang tinggal di dalam daerah terpencil tersebut, maka kawan-kawan akan membeli Starlink tadi, karena biaya untuk Starlink kan cukup mahal gitu. Gak mungkin kawan-kawan cuman untuk pergi ke hutan seminggu kawan-kawan beli Starlink, karena yang saya tahu Starlink itu cukup mahal untuk pembeliannya. Kalau untuk antena gelombang radio itu biasanya masih sangat digunakan di zaman sekarang. Contohnya kayak di mobil kan tuh ada radio. Nah, itu masih menggunakan antena untuk penghidupan radionya. Terus kayak TV kita masih memakai parabola, masih ada yang memakai parabola. Jadi kawan-kawan harus menggunakan internet lebih cerdas dari pemahaman materi sebelumnya. Itu jika kawan-kawan pergi ke hutan atau ke gunung, jangan kawan-kawan menggunakan jaringan seluler, karena di sana tidak akan ada jaringan seluler yang terjangkau. Jadi kawan-kawan itu harus menggunakan internet satelit. Nah, di situ nanti kawan-kawan masih memiliki internet karena dia langsung terpancar dari satelit untuk memberi internet kepada kita. Selanjutnya itu jika kawan-kawan ingin mentransfer data di antara masing-masing kan, kalian misalnya tidak memiliki perangkat lain, memang gak ada perangkat dikit pun, maka kawan-kawan memakai jaringan ada host. Jadi kawan-kawan memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, jika memerlukan ini maka pakai yang ini, jika memerlukan yang jaringan seluler maka pakai jaringan seluler. Itu dari pemahaman sebelumnya, maka dapat dimengerti kawan-kawan bisa memahami keempat materi tersebut. Itu ada jaringan antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ADHOS. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi tersebut. Kurang dan maafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.